Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amrina Akmal dengan NIM 210404616. Program studi tasawuf dan psikoterapi Fakultas Usul dan Humaniora Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ulangan akhir semester 2 kali ini dengan mata kuliah Tarekat dan Suluk, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syariful Anam selaku dosen pengampu mata kuliah Tarekat dan Suluk yang telah memberikan tugas ini sehingga saya dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang saya tekuni di UIN Wali Songo Semarang. Saya akan menjelaskan sedikit tentang dengan tema mewaspadai akses negatif tarekat. Yang pertama, pengertian dan tujuan tarekat. Istilah tarekat berasal dari kata at-thoriq yang artinya jalan menuju kepada hakikat, atau dengan kata lain pengalaman syariat yang disebut al-jara atau al-amal. Sehingga Syekh Muhammad Al-Qurdi membangun 3 macam definisi, yaitu yang pertama, ada tarekat adalah pengalaman syariat melaksanakan beban ibadah dengan tekun dan menjauhkan diri dari sikap mempermudah ibadah yang seharusnya tidak boleh diperendah. Yang kedua, tarekat adalah menjauhi larangan dan melakukan perintah Tuhan sesuai dengan kesanggupannya. Dan yang ketiga adalah tarekat meninggalkan sesuatu yang haram dan makruh, memperhatikan hal-hal mubah yang sifatnya mengandung fadilah, menunaikan hal-hal yang diwajibkan dan disunahkan sesuai dengan kesanggupan atau pelaksanaan di bawah bimbingan seorang syekh atau mursyid dari sufi yang mencita-citakan suatu tujuan. Dari beberapa definisi yang telah saya sebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa tarekat itu sendiri adalah jalan yang bersifat spiritual bagi seorang sufi yang di dalamnya berisi amalan, ibadah, dan lainnya yang bertemakan menyebut nama Allah dan sifat-sifatnya disertai penghayatan yang mendalam. Dan tarekat itu merupakan jalan yang harus dilalui untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang menjalankan tarekat itu harus menjalankan syariat, dan si murid harus memenuhi unsur itu sebagai berikut. Yang pertama, mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat agama. Dan yang kedua, mengamati dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti jejak guru dan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, tidak mencari-cari keringanan dalam beramal agar tercapai kesempurnaan yang hakiki. Dan yang keempat, terbuat dan mengisi waktu seefisien mungkin guna wirid dan doa untuk mencapai kemantapan dan kekhusyukan. Dan yang kelima, mengekang hawa nafsu agar terhindar dari kesalahan yang dapat menodai hati kita. Pada dasarnya, tarekat mempunyai hubungan substansial dan fungsional dengan tasawuf. Tarekat pada mulanya berarti tata cara mendekatkan diri kepada Allah dan digunakan oleh sekelompok yang menjadi pengikut bagi seorang syekh. Kelompok ini kemudian menjadi lembaga-lembaga yang mengumpul dan mengikut sejumlah pengikut dengan aturan-aturan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan kata lain, tarekat adalah tasawuf melembaga. Kemudian ada tata cara pelaksanaan tarekat. Yang pertama yaitu dengan cara berzikir. Berzikir yang disebut di sini yaitu iman yang terus-menerus kepada Allah dalam hati serta menyebutkan namanya dengan lisan. Zikir ini berguna sebagai alat kontrol bagi hati, ucapan, dan perbuatan agar tidak menyimpang dari garis yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rotib. Rotib yang dimaksud di sini yaitu mengucapkan lafaz la ilaha illallah dengan gaya gerak dan irama tertentu. Dan yang ketiga ada musik. Musik yang disebut di sini yaitu dalam membacakan wirid-wirid dan syair-syair tertentu diiringi dengan bunyi-bunyian atau instrumentalia seperti memukul rebana dan lain sebagainya. Dan yang keempat,
ada menari, yaitu gerak yang dilakukan mengiringi wirid-wirid dan bacaan-bacaan tertentu untuk menimbulkan kehikmatan. Kemudian ada ekses negatif tarekat. Semula tarekat merupakan respon alat terhadap elitisasi tasawuf. Tasawuf hanya dinikmati kaum hawas atau kaum elit, bukan kaum awam, serta munculnya tasawuf falsafi yang cenderung keluar dari koridor syariat. Namun dalam perkembangannya, tarekat ini sendiri membawa ekses negatif yang muncul dari pengikutnya yang kebanyakan awam itu. Awamisasi tasawuf dan guru sentris yang menjadi ciri tarekat memunculkan kultus atau pendewaan individu pada sang guru. Akibatnya berbagai laku bid'ah, kufrat, dan tahayul muncul. Pendewaan terhadap seorang syekh atau mursyid tertentu melampaui syekh-syekh yang lain, bahkan seorang nabi, dan dapatnya hampir terjadi. Harapan kepada sang mursyid untuk menolong baik urusan dunia maupun akhirat begitu besar. Harapan itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk ritual seperti membaca teks yang bercerita tentang sejarah sang syekh, meskipun semua ini tidak pernah diajarkan oleh sang mursyid sebelumnya. Lagi-lagi tasawuf mendapatkan godaan penyelewengan tujuan. Semula tarekat bertujuan untuk membantu orang awam agar lebih dekat diri kepada Allah, namun justru dibelokkan untuk lebih dekat kepada sang syekh dengan berbagai harapan disertai dengan pujian-pujian dan khidmat kepada sang syekh. Ekses negatif lainnya dari tarekat adalah munculnya perpecahan di antara umat Islam karena masing-masing aliran tarekat fanatik terhadap aliran yang dianutnya dan cenderung menyalahkan aliran tarekat lainnya. Mungkin cukup itu yang bisa saya uraikan sedikit tentang mewaspadai ekses tarekat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.